Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Gens Times, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Sebelumnya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita atau opini yang berkualitas menambah wawasan Anda. Kali ini kita akan membahas keadaan Suriah pasca turunnya Bashar al-Assad. Suriah berpotensi memasuki fase yang sangat dinamis dengan beberapa skenario utama, dipengaruhi oleh dinamika internal, intervensi asing, dan struktur geopolitik regional. Berikut adalah 3 kemungkinan utama yang bisa terjadi, beserta penilaian peluang terbesar berdasarkan tren saat ini. 1. Pemilihan umum dan pemerintahan transisi. Jika ada tekanan kuat dari masyarakat internasional, termasuk PBB, AS, Rusia, dan negara-negara Arab, Suriah bisa didorong untuk mengadakan pemilu yang diawasi secara ketat. Ini akan membutuhkan perjanjian damai yang menyertakan berbagai kelompok pemberontak dan rezim Assad yang tersisa. Hal ini mungkin mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, memberikan peluang bagi berbagai kelompok untuk berbagi kekuasaan, menciptakan legitimasi baru untuk pemerintahan Suriah. Tetapi hambatan mengenai kompleksitas dalam menyatukan kelompok pemberontak yang memiliki ideologi berbeda, seperti HTS, FSA, dan SDF. Kurangnya kepercayaan terhadap proses pemilu, terutama di wilayah yang pernah dikuasai Assad atau pemberontak radikal. Risiko sabotase oleh aktor regional yang ingin mempertahankan status quo. Jadi pemilu sulit dilakukan dalam waktu dekat karena perpecahan politik dan ketiadaan lembaga yang netral. Namun, jika situasi memburuk dan masyarakat internasional bersatu, ini bisa menjadi opsi jangka menengah. 2. Perebutan kekuasaan oleh kelompok pemberontak. Ketika Assad turun, kekosongan kekuasaan kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh kelompok pemberontak seperti HTS, FSA, atau SDF. Kelompok ini bisa saling bertempur untuk menguasai Damaskus dan pusat-pusat pemerintahan. HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Sebagai kelompok terorganisasi dengan kendali atas Idlib, HTS mungkin mencoba memperluas pengaruhnya. Namun, ideologi Islamis mereka bisa menimbulkan resistensi dari kelompok lain dan komunitas internasional. FSA, Free Syrian Army. FSA, meskipun lemah, dapat menjadi kekuatan moderat yang didukung oleh Turki untuk menggantikan Assad. SDF, Syrian Democratic Forces. Dengan dukungan dari AS, SDF dapat memperluas kekuasaan mereka, tetapi ambisi ini mungkin memicu bentrokan dengan Turki dan kelompok Arab. Jadi perebutan kekuasaan adalah skenario yang paling mungkin terjadi karena ketiadaan mekanisme transisi yang jelas dan lemahnya kontrol pusat pasca Assad. Perebutan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. 3. Intervensi asing yang lebih dalam. Intervensi asing hampir pasti terjadi untuk melindungi kepentingan strategis masing-masing negara. Yang pertama adalah Israel yang telah terlibat dalam serangan udara untuk mencegah penguatan milisi Iran di Suriah. Jika kekosongan kekuasaan terjadi, Israel mungkin meningkatkan serangan demi menjaga stabilitas perbatasannya. Berikutnya adalah Turki yang berupaya memastikan kelompok Kurdi tidak memperluas wilayahnya. Intervensi Turki kemungkinan akan terus berlangsung di wilayah utara Suriah. Tidak ketinggalan Rusia yang mungkin akan memanfaatkan situasi ini untuk mendukung figur pro-Moskow yang dapat melindungi pangkalan militernya di Tartus dan Latakia. Jangan lupakan Amerika Serikat yang kemungkinan mendukung SDF atau kelompok moderat lainnya untuk melawan HTS atau ekstremis lain. Negara Teluk mungkin mendukung faksi pemberontak Sunni. Jadi intervensi asing adalah salah satu skenario yang hampir pasti terjadi, meskipun lebih bersifat terbatas dan strategis daripada operasi penuh skala besar. Kemungkinan terbesar dalam jangka pendek adalah perebutan kekuasaan oleh kelompok pemberontak disertai intervensi asing terbatas. Ini didasarkan pada sejarah fragmentasi oposisi Suriah dan prioritas masing-masing aktor internasional. Kemungkinan terbesar dalam jangka menengah adalah proses diplomasi internasional untuk membentuk pemerintahan transisi, meskipun akan memakan waktu lama. Risiko utama adalah jika perebutan kekuasaan berkepanjangan tanpa hasil yang jelas, Suriah berisiko menjadi negara gagal seperti Libya. Skenario ideal adalah adanya konsensus internasional yang kuat untuk mendukung stabilitas jangka panjang di Suriah, meskipun mencapainya akan sangat sulit.